Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi amma ba'd. Baik teman-teman, kita berjumpa lagi untuk bersama-sama belajar hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang terakhir kali kita pelajari adalah hadis yang menceritakan bahwa para istri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melakukan iktikaf setelah beliau meninggal dunia. Jadi tradisi Rasulullah iktikaf dilanjutkan oleh para istri beliau. Kita baca hadis yang setelahnya. Wa anha, dan darinya, masih dari Ibunda Aisyah radhiyallahu anha qalat, semoga Allah meridai darinya, dia berkata, Kana Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza arada an ya'takifa, apabila beliau ingin iktikaf, shallal fajra, beliau salat fajar, beliau salat subuh, summa dakhala, kemudian beliau masuk mu'takafahu, tempat beliau iktikaf. Muttafaqun alaih. Hadis ini disepakati atasnya. Baik teman-teman, di hadis yang pertama ini diceritakan oleh Ibunda Aisyah tentang kaitannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan iktikaf yang akan beliau jalani. Maka hadis ini menunjukkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam biasa memasuki tempat yang beliau siapkan untuk iktikaf. Mungkin di pojok depan kanan masjid, atau mungkin di pojok depan kiri masjid, itu setelah beliau sholat fajar. Jadi beliau terlebih dahulu sholat subuh, kemudian selesai dari sholat subuh beliau memasuki tempat yang beliau siapkan untuk iktikaf. Wallahu a'lamu bishawab. Hadis yang kedua. Wa anha, dan darinya, Ibunda Aisyah radhiyallahu anha, semoga Allah meridai darinya, qalat, dia berkata, in kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sungguh adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yudkhilu alayya ra'sah, beliau memasukkan kepala beliau ke dalam rumahku, wa huwa fil masjidi, padahal beliau saat itu sedang di dalam masjid. Fa'urajjiluhu, lalu aku Ibunda Aisyah menyisirnya. Wa kana la yadkhulul baita, dan adalah beliau Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak masuk rumah illa lihajatin, kecuali untuk buang hajat, baik itu kencing ataupun buang air besar. Idza kana mu'takifan, ketika beliau iktikaf. Muttafaqun alaih. Hadis ini disepakati atasnya, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim di dalam kitab sahih milik keduanya. Baik teman-teman, di hadis yang kedua ini masih dibawakan oleh Ibunda Aisyah tentang bagaimana yang Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam lakukan ketika sedang iktikaf. Pertama, bahwa ketika iktikaf Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam biasa memasukkan kepala beliau ke rumah Ibunda Aisyah. Lalu oleh Ibunda Aisyah rambut beliau disisir. Jadi Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam memasukkan kepala beliau ke rumah Ibunda Aisyah supaya rambut beliau disisir oleh Ibunda Aisyah. Maka dari hadis ini pertama ini ulama mengambil kesimpulan bahwa boleh seorang yang iktikaf itu mengeluarkan sebagian anggota tubuhnya dari masjid. Nah, jadi mungkin mengeluarkan tangannya untuk digaruk istrinya karena gatal atau lain sebagainya. Kemudian kita lanjutkan bahwa Ibunda Aisyah menceritakan bahwa Nabi Shallallahu alaihi wasallam tidak masuk masjid, tidak masuk ke dalam rumah meninggalkan masjid, kecuali jika beliau ingin buang air besar atau kecuali jika beliau ingin buang air kecil. Kemudian yang ketiga dari hadis ini adalah bahwa hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, sehingga hadis ini bernilai sahih.
Baik, kita lanjutkan teman-teman di hadis yang ketiga terakhir untuk pertemuan kali ini. Wa anha, dan darinya, dari ibunda Aisyah radhiyallahu anha, semoga Allah meridai darinya, qalat, dia berkata, as-sunnatu, sunnah yang Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam ajarkan, alal mu'takifi, atas orang yang iktikaf, alla ya'uda maridon, bahwa dia tidak menjenguk orang sakit, wala yashhada janazatan, dan tidak mentakziai jenazah, kemudian wala yamassam ra'atan, dan tidak menyentuh perempuan, wala yubashiruha, dan tidak berhubungan badan dengannya, wala yakhruja li hajatin, dan tidak keluar untuk suatu keperluan, illa lima la buddalahu minhu, kecuali yang keperluan itu tadi memang harus dia lakukan, wala tikafa illa bisaumin, dan tidak ada iktikaf kecuali jika dibarengi dengan puasa. Kemudian wala tikafa illa fi masjidin jami'in, dan tidak ada iktikaf kecuali jika dilakukan di masjid jami'. Rawahu Abu Dawud, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud. Baik teman-teman, hadis ini masih dibawakan oleh ibunda Aisyah tentang sunnah dari Rasulullah, tentang apa yang Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam ajarkan berkaitan dengan orang yang sedang iktikaf. Pertama, hal-hal yang dilarang dilakukan oleh orang yang iktikaf adalah tidak menjenguk orang sakit. Kemudian yang kedua, tidak menghadiri jenazah, tidak ikut takziah. Kemudian yang ketiga adalah tidak menyentuh perempuan. Dan yang keempat adalah tidak boleh menggauli istrinya. Kemudian yang kelima, tidak boleh keluar dari masjid kecuali jika untuk keperluan yang memang harus dia lakukan. Itulah 5 hal yang disebutkan di dalam hadis ini berkaitan dengan apa saja yang dilarang untuk dilakukan oleh orang yang sedang iktikaf. Tidak hanya membahas tentang apa saja yang dilarang, tetapi di dalam hadis ini juga disebutkan bahwa iktikaf yang seseorang itu lakukan tidak sah kecuali jika dilakukan bersamaan dengan puasa, baik itu puasa Ramadan ataupun puasa selain Ramadan. Wallahu a'lamu bishawab. Kemudian yang ketiga, bahwa dari hadis ini juga diambil fikih oleh para ulama bahwa iktikaf yang seseorang lakukan itu tidak sah kecuali jika dilakukan di masjid jami'. Apa itu masjid jami'? Masjid jami' adalah suatu masjid yang digunakan untuk melakukan sholat 5 waktu, juga digunakan untuk pelaksanaan ibadah Jum'ah. Wallahu ta'ala a'lamu bishawab. Baik teman-teman, semoga bisa difahami dengan jelas apa yang kita pelajari bersama untuk kesempatan kali ini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.